yang saya akan bahas hari ini itu yaitu permutasi. Sebelum masuk ke permutasi, kita harus mengenali tentang faktorial. Apa itu faktorial? Faktorial itu bilangan bulat positif n yang dilambangkan dengan n faktorial adalah perkalian dari semua bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan n. Definisinya itu n faktorial sama dengan n dikali n dikurang 1 dikali n dikurang 2 faktorial faktorial dikali n dikali 2 dikali 1. Ini definisinya. Nah, lalu ada contohnya. Contohnya itu misalnya 4 faktorial. Cara pengerjaannya itu kita tulis 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Ini sampai 1. Apapun itu angkanya. Sampai menuju 1. Ini 4 dikali 3 itu 12. 12 dikali 2 24. 24 dikali 1 24. Jadi hasilnya 24. Selain itu ada 5 faktorial. 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Ya. Di sini tentang faktorial. Di sini tentang faktorial. Ini apa jadi contohnya dari definisi faktorial. Adapun tetapannya ya, tetapannya itu kayak 0 faktorial itu sama dengan 1. 0 faktorial itu sama dengan 1. Nah itu kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soal. Di sini ada soal tentang tentukan nilai dari nilai dari 10 faktorial dibagi 8 faktorial. Nah, cara jawabnya itu kan di sini 10 faktorial 8 faktorial. Jawabnya 10 faktorial dibagi 8 faktorial. Ini kita tuh nggak perlu sampai kayak ini ya, sampai 1 faktorial. Kita tuh cuma nih 10 dikali 9 dikali 8 faktorial. Kenapa sampai 8 faktorial aja? Karena di bawahnya ini ada sesama. Apa sih kayak angka yang sama-sama 8 faktorial biar cepat dan nggak ngitungnya kesusahan juga. Jadi kita tinggal coret, jadinya kan sisa 10 dikali 9. Nah, ini kan jadinya perkalian sederhana. 10 kali 9 90. Jadi hasil dari 10 faktorial dibagi 8 faktorial itu 90. Selanjutnya kita akan masuk ke permutasi. Yang kita bahas pertama itu permutasi unsur yang berbeda. Apa itu permutasi? Permutasi itu cara menyusun suatu percobaan atau kejadian dengan memperhatikan urutannya. Nah, kalau kejadian A, B itu tuh nggak sama kejadian B sama A. Jadi kita masuk dulu. Ini permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia dapat dituliskan seperti ini. Dituliskan seperti
N R atau P N sama R atau juga P N ini dengan R kurang dari N. Jadi rumusnya itu P N R sama dengan N faktorial dikurang N faktorial dibagi N per R faktorial. Ini rumusnya. Nah, lanjut sekarang kita ke contoh soal. Nah, di sini ada soal dalam suatu organisasi akan dipilih seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara dari 7 orang calon yang memenuhi kriteria. Berapakah banyak susunan kepengurusan yang mungkin dari 7 orang calon yang tersedia? Nah, cara itu kita mengetahui yang mana N-nya. N-nya itu ini kita tulis lagi Pak. Ketahui N-nya sama dengan 7 orang. 7 orang. R-nya itu yang ini. Seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara yang dicari. Jadi R-nya ada 3 orang. 3 orang. Sekarang kita jawab. Kita masukin rumusnya ini. Kita langsung ya tulis ya. P N-nya 7, R-nya 3 sama dengan 7 faktorial dibagi 7 dikurang 3 faktorial. Ini sama dengan, kita selesai dulu ini pengulangannya. 7 faktorial dikurang 7 kurang 3 itu 4 faktorial. Langsung kita masukin ke penyelesaiannya. 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial. Kenapa cuma sampai 4 faktorial? Karena di bawahnya sama-sama, ada yang sama. Jadi kita cukupin sampai 4 faktorial aja. Ini dicoret. Hasilnya yaitu 7 kali 6 kali 5 yaitu hasilnya 210. Jadi banyak susunannya itu 210 kepengurusan yang mungkin. Ini ya. Selanjutnya kita akan membahas permutasi unsur yang sama. Nah, permutasi unsur yang sama itu banyaknya permutasi N unsur yang tersedia di mana terdapat N1, N2, N3, seterusnya sampai NK. Unsur yang sama maka banyak permutasi yang terjadi. Itu rumusnya tuh kayak ini. Ini rumusnya P sama dengan N faktorial dibagi N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali N3 faktorial seterusnya sampai NK faktorial. Nah, kita langsung aja ke contoh soalnya. Di sini ada terdapat 8 buku yang terdiri dari 4 buku matematika yang sama, 2 buku fisika yang sama, dan 2 buku biologi yang sama. Berapakah banyak cara menyusun 8 buku tersebut secara berdampingan? Nah, sekarang kita masukin N-nya itu 8 ya. N-nya 8 buku. Terus di sini buku matematikanya ada 4. Jadi aku tulisnya NM ya. MN ada 4. Habis itu buku fisikanya
juga ada 2, NF-nya 2, habis itu NB 2. Nah, ini N-nya 8, N matematikanya 4, N fisikanya ada 2, dan N biologinya ada 2. Jadi langsung aja ke rumusnya. Langsung ya, P 8 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, teman-teman, kita langsung aja ya jawabnya itu 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial. 4 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Nah, ini tuh bisa dicoret ya, 4 faktorial sama 4 faktorialnya langsung aja dicoret. Ini di sini kan 2 faktorial itu artinya 2 kali 1. Jadi yang di sini tuh 2. Ini juga 2 kali 1 tuh 2 kan. Langsung aja kita kaliin mereka. 2 kali 2 itu 4. Jadinya 4 dah. Langsung kita bisa coret ini sama 8. Jadi di sini 2. Langsung aja kita kali semuanya. 2 kali 7 kali 6 kali 5 itu hasilnya 420. Nah, ini dari permutasi unsur yang sama. Ini selanjutnya ada permutasi yang terakhir, yaitu permutasi siklis. Permutasi siklis itu permutasi dari n unsur yang disusun secara melingkar. Siklis itu artinya melingkar. Nah, rumusnya itu P sama dengan N dikurang 1 faktorial. Nah, ini sudah ada contoh soal. Kita langsung aja biar bisa ngejelasin tentang permutasi siklis itu apa. Nah, contoh soalnya, seorang ayah, ibu, dan 3 anak duduk pada 5 kursi yang diatur melingkar di sebuah meja buka. Berapa banyak posisi duduk yang mungkin jika ayah dan ibu harus selalu duduk berdampingan? Nah, ini gambarnya ya. Ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, jadi karena mereka selalu berdampingan nih, ayah sama ibu ini berdampingan, jadi karena mereka berdampingan ini disebut satu unsur. Jadi N-nya itu tuh N itu ada 1, 2, 3, 4. Ini karena satu unsur, jadi disebutnya 1, 4 jadinya. N-nya itu 4. Terus kan ayah dan ibu itu selalu berdampingan. Kemungkinan besar itu ayah sama ibunya itu bisa aja saling bertukar. Jadi kita langsung aja masukin ke rumusnya ya. Rumusnya itu 4 dikurang 1 faktorial dan 2. Kenapa di sini ada 2 faktorial? Kayak yang aku bilang tadi. Dan di sini tuh ayah dan ibunya tuh bisa sama-sama saling bertukar. Jadi 2 faktorial itu kemungkinan ayah dan ibu bertukar posisi. Nah, kita langsung aja jawab. Langsung aja kita jawab. 4 dikurangi 1 itu 3 faktorial dan dikali 2 faktorial. Langsung aja 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1. Hasilnya berarti 6. 2 faktorial itu 2. Jadi kita langsung aja hasilnya adalah 12. Jadi kemungkinan ada 12 posisi duduk yang berbeda yang kemungkinan terjadi. Nah, sekian dari video penjelasan materi saya tentang konsep permutasi. Terima kasih.